Kasus ini terjadi di Ukraina. Pada 11 Oktober 2025, polisi menemukan seseorang telah meninggal di dalam mobil mewah Lamborghini Urus di kota Kyiv. Korban bernama Konstantin Galis, biasa disebut sebagai Kostya Kudo, seorang influencer kripto dengan reputasi filantropis. Di tempat kejadian, ditemukan adanya luka tembak di bagian atas dan ada senjata di sampingnya. Tetapi, polisi belum mengonfirmasi bahwa kasus korban adalah akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi membuka penyelidikan pidana dengan tanda tambahan kecelakaan akibat perbuatan diri sendiri. Polisi sempat mencurigai adanya pemerasan dan ancaman dari seseorang setelah ditemukan sebuah pesan perpisahan yang dikirim ke kerabatnya, mengonfirmasi kondisi mentalnya yang tertekan setelah ia menyaksikan uang 30 juta dolar jika dirupiahkan sekitar 500 miliar rupiah dari dana investor atau bisa disebut titip dana yang ia kelola telah lenyap ditelan oleh market. Akibat market crypto crash setelah Presiden Amerika Donald Trump pada 10 Oktober memasang tarif 100% atas impor Cina yang menyebabkan kepanikan massal. Apa yang membuat polisi untuk mempertimbangkan penghilangan nyawa dalam kasus ini? Padahal terlihat jelas ini adalah ulah korban sendiri. Untuk memahami tragedi ini, mari kita mulai dari mengenal Konstantin Galis yang kerap disebut sebagai Kostya Kudo. Dia bukanlah sekadar trader harian. Dia adalah seorang CEO Cryptology K dan influencer kripto, seorang guru yang membangun akademi kripto bagi ribuan investor retail di Eropa Timur. Kostya Kudo memiliki channel YouTube dengan jumlah lebih dari 100.000 subscriber. Di sini, mereka bersama teman-temannya mengedukasi tentang kripto melalui video. Dia juga memiliki channel Telegram yang diikuti lebih dari 60.000 orang. Di sini, Kostya Kudo sering membagikan outlook dan teknik analisis chart Bitcoin, Ethereum, dan Solana secara gratis. Melalui Cryptology Trading Academy yang dia dirikan, dia menawarkan kunci sukses kekayaan dari kripto. Reputasinya sangat dihormati di Ukraina. Kostya Kudo adalah seorang filantropis, dilaporkan menyumbangkan jutaan dolar untuk mendukung upaya militer dan bantuan kemanusiaan Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Setelah kami menemukan akun Instagram pribadinya, dia mengabadikan beberapa momen bantuan militer di sorotan Instagramnya. Dia dan teman tradernya membeli barang-barang yang diperlukan para tentara di Ukraina, lalu menyumbangkannya. Di sorotan video ini terlihat mereka sedang menyumbangkan minuman berenergi hingga bertumpuk-tumpuk. Tidak hanya itu, dia dan temannya membeli seragam dan body vest tentara, galon air mineral, botol termos, pasta gigi, buah-buahan, semua mereka sumbangkan. Dia juga mengulurkan bantuan kepada wanita lanjut usia dan janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Kostya Kudo sempat memfoto para tentara militer yang sedang mengambil barang-barang sumbangsihnya. Terlihat para tentara itu sangat senang dan berterima kasih pada trader kripto ini. Kepercayaan inilah yang menopang Kostya Kudo yang membawanya mengelola dana investasi dari banyak orang yang mempercayainya. Laporan menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab atas kerugian setidaknya 30 juta dolar dana investor yang ia kelola. Tapi ada beberapa laporan menyebutkan uang kelola hingga mencapai 65 juta dolar yang lenyap dalam semalam. Jika dirupiahkan sekitar 1.072 miliar rupiah. Meskipun kami tidak menemukan konfirmasi resmi bahwa semua kerugian berasal dari trading futures, tetapi rumor beredar di komunitas kripto adalah resiko leverage tinggi sebagai faktor utama dan order stop loss sering gagal, di mana exchange gagal mengeksekusi stop loss selama market crash yang mengakibatkan Kostya Kudo terlikuidasi. Tragedi ini dimulai pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Sesaat sebelum meninggalnya, dia mengirim pesan ke kerabatnya tentang kondisi mentalnya. Polisi mengonfirmasi bahwa Kudo sempat mengirimkan pesan perpisahan kepada orang-orang terdekatnya, menjelaskan kesulitan finansial. Malam itu, jam-jam antara market crash dan tragedi ini adalah periode yang mengerikan. Kostya Kudo yang dikatakan ahli dalam trading kripto kini dalam ambang tekanan. Untuk memahami apa yang terjadi pada Lamborghini itu, kita harus berpindah dari Ukraina ke Amerika Serikat. Pada 10 Oktober 2025, pemicunya datang dari pengumuman politik di Amerika Serikat. Pada pukul 4 sore waktu Amerika, Presiden Donald Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa Amerika Serikat memberi tarif 100% yang akan dikenakan pada semua ekspor teknologi Tiongkok mulai 1 November atau lebih cepat. Pengumuman ini meningkatkan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat
Barat dan Tiongkok ke tingkat perang ekonomi. Setelah berita tarif ini, aset beresiko seperti saham dan kripto bereaksi dengan cepat, terutama market kripto yang terbuka 24 jam. Pada 11 Oktober waktu Indonesia, harga Bitcoin dari $122.000 turun ke $102.000, mengalami penurunan sebesar minus 17% hanya dalam beberapa menit setelah berita dari Presiden Donald Trump rilis. Bayangkan, hanya dengan ketikan dan mulut dari satu orang ini, Presiden Donald Trump bisa menggerakkan arah market menjadi seperti ini hanya dalam kurun waktu 30 menit, dari pukul setengah 4 pagi hingga pukul 4 pagi. Lalu, daily close Bitcoin kembali naik ke harga $113.000 pada pukul 7 pagi. Jika chart Bitcoin ini kami ubah ke garis, harga Bitcoin seperti tidak kenapa-napa pada saat itu. Tapi, jika melihat dari mode candlestick, harga Bitcoin sempat turun sebesar minus 17%, sedangkan altcoins turun lebih dari minus 30% lebih. Ini malah sudah seperti lautan api. Mengutip dari media Crypto Wave Indonesia, ada sebanyak 1.500.000 trader kripto di dunia telah terlikuidasi dengan total kerugian mencapai 159 triliun rupiah setelah berita kebijakan tarif dari Presiden Donald Trump rilis, termasuk Kostia Kudo yang kehilangan sekitar 500 miliar pada saat itu. Dia tidak hanya kehilangan uang, dia juga menghadapi tanggung jawab finansial, dana investor dari uang titipan orang yang mempercayainya, menghancurkan reputasi yang dia bangun sebagai guru kripto dari Eropa Timur. Bayangkan, sebuah keputusan politik yang dibuat ribuan kilometer dari Ukraina menjadi pelatuk keramat yang menembak dan merubah nasib trader kripto itu menjadi seperti ini. Polisi saat itu tidak langsung menutup kasus ini sebagai murni kecelakaan. Polisi sempat mencurigai ada pemerasan dan ancaman dari seseorang, tetapi polisi tidak menemukan bukti. Kehilangan 500 miliar dana investor, terutama jika uang tersebut berasal dari orang penting di negaranya, uang tadi dapat memicu tekanan yang melampaui sekadar depresi. Bahkan, kami sempat screenshot dari akun Instagram Raja Kripto, dia menanggapi sebuah pertanyaan dari salah satu followersnya mengenai tragedi ini. Menurut rumor, dana itu milik orang-orang yang sangat penting di Ukraina. Sehingga, setelah market berbalik arah secara tajam, posisi Kostia Kudo telah lenyap terlikuidasi. Lalu, bingung bagaimana menjelaskannya pada penitip dana, kemudian Kudo duduk di dalam Lamborghini-nya, merasa putus asa karena telah kehilangan uang, ditambah kehilangan kehormatan sebagai trader profesional dan seorang guru di akademi kriptologi yang dia bangun. Alasan tadi bisa menjadi beban berat, lalu dia memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya. Di dalam mobil Lamborghini Urus, polisi menemukan Kostia Kudo mengalami luka tembak di bagian atas dengan bukti di sampingnya ada sebuah pistol.